Dan lanjut yang keenam, memperbanyak bacaan tasbih, tahlil, dan takbir. Bacaan itu merupakan bekal dan makanan bagi orang mukmin dalam menghadapi ujian dan gizi baginya pada saat paceklik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah riwayat yang dikisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Dan kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ada dalam kitab kumpulan hadis Sahih Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa suatu kali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang suatu kisah yang panjang tentang Dajjal. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Dajjal datang tapi terlarang memasuki Madinah. Karena tidak bisa memasuki Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu, datanglah seorang laki-laki, kemudian berkata, "Aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Kemudian Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini? Kalau kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Kalian meragukan itu?" Pengikutnya menjawab, "Tentu tidak." Lantas lelaki itu pun dibunuh, lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal." Lalu Dajjal kemudian hendak membunuhnya kembali, tetapi tidak mampu melakukannya lagi. Abu Ishaq berkata, lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Hadis riwayat Muslim. Bagi seorang Muslim, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam berbagai hadis disebutkan beberapa amalan yang dapat membuat seorang mukmin terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, memasuki salah satu haramain Mekah atau Madinah karena Dajjal tidak akan masuk ke sana selamanya. Untuk yang kedua, memasuki Masjid Al-Aqsa atau Gunung Tur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Dajjal juga tidak akan memasukinya. Untuk yang ketiga, menghafal 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi dan membacanya ketika Dajjal keluar dan saat mendekatinya. Lalu yang keempat, lari darinya dan mendaki gunung dan gurun karena kebanyakan Dajjal memasuki kota-kota dan perkampungan. Dan yang kelima, meludahi wajahnya apabila bertemu. Dalam riwayat disebutkan, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang Dajjal. Beliau bersabda, "Siapa di antara kalian berjumpa dengannya, hendaknya ia meludahi wajahnya." Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Dan lanjut yang keenam, memperbanyak bacaan tasbih, tahlil, dan takbir.
Bacaan itu merupakan bekal dan makanan bagi orang mukmin dalam menghadapi ujian dan gizi baginya pada saat paceklik tersebut. Seorang muslim yang diuji dengannya hendaknya bersabar, teguh, dan mengucapkan Haukallah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Silakan apabila di antara kalian semua ingin meng-share video ini untuk menyebarkan di sosial media lainnya, silahkan klik dukungannya, klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media lainnya. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.